Dalam nafkah harus adil Pak, bojone loro nafkah ya kudu adil, omahe ya kudu adil. Ngoten. Terus ini keliru ayatnya, kebalik-balik ini. Pak, tadi kalau materi kan bisa cinta, maaf, bisa adil, bagi rumah, kasih rumah satu tipe 70 semuanya, jejer papat bojone tipe 70 semuanya, kan gitu. Jadi nek gilir ben gak kesel-kesel. Tapi nek stokne Jogja, stokne Surabaya, kesel ning dalan, kan gitu Pak. Nah, dalam hal materi bisa adil, tapi dalam hal cinta bisa adil enggak? Oh. Terus nek gak adil gak boleh poligami. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail fatadruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, lantas tati'u, selamanya gak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu, walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, itu dalam hal cinta ini Pak. Dalam bondo sih bisa kasih rumah satu-satu, biaya hidupnya kasih sama, tapi dalam hal cinta, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kamu selamanya gak akan bisa berlaku adil. Karena itu janganlah kamu selalu cenderung kepada yang kamu cintai. Ojo kok sing diparani mbok nom terus sing tuwek gak tau diparani. Nah, jangan begitu, gak adil itu. Mungkin ada yang poligami, saya sampaikan ini. Atau yang punya keinginan poligami, ben ngerti abote wong poligami gitu loh. Ya. Jangan sampai begitu. Atau istri yang lama gak pernah dikunjungi sama sekali, sampai gak jelas statusnya. Ya Bu ya. Iki sakjane sik duwe bojo apa ora gak jelas. Status tidak jelas. Karena status menikah kan jelas. Status jare duwe bojo kok gak tau diparani, gak duwe bojo kok isih duwe, gak oleh kawin meneh, angel ini. Ya Bu ya. Nah ini harus jelas status apa. Kalau sudah begitu bagaimana? Janganlah kamu cenderung kepada salah satunya sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Gitu. Nggak boleh membiarkan terkatung-katung. Ini poligami itu berat ya. Karena itu, nah dalam hal cinta, karena begitu beratnya itu kan, maka seorang suami berkewajiban untuk berlaku adil kepada istri. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil sama persis dalam hal cinta dan kecenderungan hati. Ini dalam tafsir Al-Maraghi, juga tafsirnya Ibnu Mandzur. Karena itu dalam ayat ini Allah mengangkat beban kewajiban itu bagi suami. Dalam hal cinta tidak dituntut, itu loh Pak. Jadi rasa khawatir jenengan. Tapi yang penting kudu adil bau bagine waktune. Ya. Namun demikian Allah menegaskan bahwa kecenderungan cinta kepada salah seorang istri itu janganlah mengakibatkan istri yang lain terkatung-katung. Yes. Nek wis kedarung poligami mulai saiki kudu sing adil. Nggih Pak nggih? Halo. Bapak-bapak. Ya, bolehlah bercita-cita. Tapi lihatlah ini gitu kan. Lihatlah ini. Tapi nek sing wis keweden dhisik namanya licik kan gitu. Padha mek kula niki licik. Tapi semoga kelicikan itu, ketakutan itu tidak mengakibatkan apa? Iman kita kepada Allah berkurang. Loh kok gitu Pak? Kenapa? Karena kalau orang itu mau poligami takut kepada istri, berarti dia tidak takut kepada Allah, takutnya kepada istri. Ya Pak ya? Iya, takwannya kepada siapa itu takutnya itu? Nek takutnya kepada istri kan bukan kepada Allah, kan bahaya itu. Nah kan gitu ya. Jadi tidak poligami kenapa? Loh, karena saya ingin membahagiakan istri saya, kan begitu. Jadi niatnya baik. Tapi kalau nikah poligami apalagi umpet-umpetan, nah itu berarti takwanya tidak kepada Allah, itu takwanya kepada istri, itu takutnya kepada istri. Ini yang ditoto atine gitu ya. Sing wis kedarung, nah sekarang dipenuhi hak-hak istri itu dengan cara yang baik. Istighfar kepada Allah,
minta ampun kepada istri yang tua, kan begitu, minta maaf nek wis kedarung, kan begitu, nek turung ya dipikir-pikir dulu ya Pak Pri ya. Yang berikutnya, adil dalam arti seimbang. Imbang itu tidak mengharuskan ada kesamaan. Omah wau kan kudu podo, gitu. Tidak harus sama. Namun yang terpenting adalah terjadi keseimbangan, meskipun kadarnya berbeda. Nah, contohnya ya Pak, ini tentang berburu di tanah haram. Kita berburu di tanah haram, nggak boleh itu. Ya, kalau sudah begitu ya, nah, suruh mengganti dengan bayar denda, hadiu dan sebagainya itu, atau kafarah, memberi makan bagi miskin. Nah, itu kan bukan terus wis mati kon ganti lagi kan angel. Nah, diganti dengan kafarah dan sebagainya. Tapi yang keseimbangan ya. Contoh yang lain tentang waris ini yang saya contohkan. Jadi waris itu kenapa kok di situ ada jatah laki-laki 2:1 banding perempuan? Kenapa suami itu nek meninggal istrinya dia dapat nggak punya anak dia dapat dia dapat setengah misalnya, tapi kalau istri nggak punya anak dengan suami itu, suaminya meninggal dia dapat 1/4, nanti kalau punya anak dia dapat 1/8, ya kan? Ayah juga begitu, ada perbedaan, ayah mendapat berapa, kalau punya anak berapa, beda dengan istri. Nah, ini memang ada perbedaan, karena adil itu tidak harus artinya sama, tapi juga bisa berarti seimbang, ya, sesembang dengan kewajibannya. Nah, di sini disebutkan ini, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Enggak ada artinya. Ini yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian, masalah anak. Berapa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak lanang dibanding anak wedok itu, lanang siji dibanding anak wedok loro. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini, kalau cuma punya 2 anak perempuan, enggak punya anak laki-laki, falahunna thulutsa ma tarak, bagi 2 anak perempuan itu thulutsa 2/3. Wa in kanat wahidatan, kalau cuma 1 saja, falahan nisf, separuh, dan seterusnya. Loh, ini menunjukkan apa? Nek lanang siji, asobah, sisa. Gitu kan? Kalau anaknya laki-laki 1, perempuan 2, maka laki-lakinya perempuannya adalah 1/5, 1 per berapa ini? 2 1 1 1 4, 1/4 1/4 2/4. Kalau anaknya 4, 2 perempuan, laki-laki 1. Karena apa? Ada tanggung jawab yang berbeda. Dalam Islam itu sing kewajiban memenuhi nafkah laki-laki, sing kewajiban nguwai biaya nyusui anak itu juga laki-laki. Maka Bapak Ibu sekalian, nek umpamane wis pegatan, 2 anak cilik sik disusoni, bapak-bapak tetap kudu wajib memberikan nafkah. Nek perlu ibuke ya kudu digaji bojone itu yang sudah diceraikan itu. Itu dalam surat At-Thalaq itu.
askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin, itu kan, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihin. Nek bojomu iku sing mbok pegat iku mau dalam keadaan hamil ya berikan nafkah dia, fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun, sampai dia melahirkan. Berarti iddahnya sudah habis kan begitu. Kemudian kalau perempuan itu menyusukan, nah maka kasihlah fa'atuhunna ujurahun, kasih ongkosnya dia. Karena yang kewajiban menyusui itu memberikan biaya susuan, nafkah itu adalah laki-laki. Sampai sing wedok gak gelem, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, suruh mencari wanita yang lain, kon nyusoni anaknya dibayari. Itu kewajiban laki-laki Pak, mencari nafkah itu. Lah Pak, kalau perempuan mencari nafkah bagaimana? Itu saya ngapik wong wedok ya Bu ya. Saya ngapiknya orang perempuan membantu suami untuk mencari nafkah. Saking apike wedok sampai wedok kebablasan, sing kerja sing wedok, sing lanang kon ning omah, kon momong anak, kan gitu ya. Apalagi kebablasan meneh, sing wedok dikirim dadi TKW, sing lanang ning omah. Jenenge wong lanang ning omah meneng tok dikirimi duit bojo kok Saudi, nyekel duit agak apa? Kawin meneh, kan gitu. Wong wedoke kapiken iki. Wong wedoke cukup mawon gitu. Manut wong lanang wis apik kan gitu. Nah ini keseimbangan gitu loh Pak. Jadi arti keseimbangan. Jadi kenapa kok waris Islam seperti itu? Itu menunjukkan keseimbangan di dalam Islam. Jadi adil itu ora kudu padha. Jenengan duwe anak loro, sitoke kuliah, sitoke tasih SD umpamane. Kira-kira sangune padha napa mboten? Padha napa mboten, Bu? Kenapa kok mboten padha? Ya kebutuhane sing kuliah beda kali kebutuhane sing SD. SD jeneng kei sangu 10.000, 100.000. Digawe tuku pelembungan kabeh repot nggih Pak. Tapi sing kuliah kan wis ngerti butuhku niki tak tulis ngono gitu. Terus diajukan, Bu ini kebutuhan saya direk akeh temen. Lho jebule di total akeh nemen iki kan gitu. Pemenang anak wedok Bu nggih, anak wedok niku telatene pol ngelis kebutuhannya itu telaten. Anak lanang sak kena ibu dikai pira apa monggo wis ngono. Anak wedok dirinci mulai dari tuku wedak, tuku sabun, tuku hand body, tuku normal ya Bu, terus pokoknya wakah. Nah ini kudu anu Pak ya, jadi memang beda kan gitu ya. Jadi jangan disamakan, itulah arti keseimbangan. Nah hukum itu juga begitu, dalam syariat Islam ada hukum yang seperti itu. Jadi jangan disamakan ya. Ini sudah tadi. Nah sekarang berikutnya Bu sekalian, tentang penegakan hukum ya. Karena saya belum lengkap PPT-nya, saya ambilkan dari sini aja langsung. Tentang penegakan hukum di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu sangat memerintahkan kita untuk menegakkan hukum. Banyak sekali ayat-ayatnya ya. Yang tadi kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, itu perintah. Jadi perintah Al-Quran itu luar biasa. Karena itu Quran itu meletakkan orang-orang yang berlaku adil itu luar biasa. Ada keutamaan bagi orang yang bisa berlaku adil. Pertama apa? Sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada takwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kebencian kepada orang itu kan kadang-kadang dari saking jengkelnya sekuapok terus jenengan dadi pengambil keputusan tak putusan sing abot-abote kan saking jengkelnya, enggak boleh seperti itu ya. Kemudian i'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah ini adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini adil juga artinya ayem, tenang kan begitu. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian orang yang berlaku adil itu berada pada jalan yang lurus, wis bener. Orang yang berlaku adil sudah benar. Jadi jangan ragu-ragu.
ketika sudah pada jalan kebenaran itu. Ya, nih. Terus yang berikutnya lagi, sikap adil itu disukai Allah. Nah, bayangkan Pak, wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang-orang yang adil. Jenengan kira-kira remen pundi disenangi Allah karo digedhingi Allah? Remen pundi Pak? Ya pengen disenangi Allah gitu kan. Kalau sudah disenangi Allah itu yang diminta dikasih semuanya kan begitu. Inilah pentingnya adil. Terus yang berikutnya, orang berlaku adil itu nggak ada di sini, itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu la turadu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Pertama adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Jadi jangan jadi RT, tadi RW kudu sing adil, Pak. Jangan karena kono sing milih aku tak kai bantuan, akeh kono gak tau milih aku ora tak kai bantuan. Itu hati-hati, nggih. Jangan jadi wali kota, jadi apa? Sing hati-hati. Jangan sampai berlaku tidak adil. Pemimpin yang adil doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Tahu, bojone gak tahu diparani, gak tahu dikai nafkah. Nek ndonga nang ngone Allah, minta kepada Allah supaya sing lanang sampai didongakno sing elek, iki hati-hati. Nggih Bang ya? Hati-hati. Mungkin dia gak wani protes nang ngone jenengan. Gak wani protes saking sopane bojone jenengan, tapi ning atine dhek ngenes ndongakno sing elek. Mati. Kecelakaan. Mati apa meneh. Mergo bojone dizalimi. Dadi Bapak hati-hati, nggih. Sampun ngantos dolimi bojone. Ditakoni bojone, butuhmu apa, Dek? Butuhnya apa, Bu? Nah, iki Pak iki wah iki kabeh. Wah, seneng sebenarnya langsung. Itu ditanya. Yang ketiga, doanya orang yang tidak ditolak adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, jadi jangan poso, donga, Pak. Doa. Itu jadi puasa sebagai wasilah kita untuk beramal soleh, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati-hati, nggih. Tapi ibu juga begitu, nek bojone wis adil, jenengan ya aja macam-macam. Karena doanya wong adil itu abadnya. Kita pentingnya saling pengertian antara suami dan istri. Niki wis tua-tua, mungkin jenengan nasihati anak-anaknya, gitu nggih. Ini sudah jam 6. Ini juga nanti berikutnya penting juga ini. Hal-hal yang mendorong kita berlaku tidak adil itu apa saja? Ya, saya secara singkat saja. Ini supaya kita paham, kemudian kita setelah paham kan kita bagaimana menghindari, kan begitu, menghindari. Pertama apa? Kecenderungan kepada salah satu pihak tadi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Itu. Jadi biasanya kecenderungan kepada salah satu pihak mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil. Ini lebih disenangi, ini enggak adil ya baginya nanti. Ini pendukungku, ini ora, ini tak bantu, ini enggak. Nah, itu yang harus ada ya. Kemudian yang kedua, mengikuti hawa nafsu oleh suap macam-macam. Nah, itu kan hawa nafsu nih, dia pengen dikai iki, nanti engko nek menang tak kai iki, tambah lagi. Akhirnya dia tidak, ketika mengambil keputusan tidak adil. Itu namanya hawa nafsu. Sekarang kan kelihatan sekali mana yang kasusnya berat, hukumannya kok mek petang tahun, kan gitu. Yang kasusnya ringan hukumannya berat, dan itu kan kelihatan mana di situ yang ada cermin ketidakadilan di situ, ya. Kemudian kebencian. Kalau tadi kesenangan kepada seseorang, sekarang kebencian. Ya. Kebencian. Sang jengkel kepada seorang, ambil keputusan dia tidak adil. Ini ada semuanya di dalam Al-Qur'an, ya. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu tadi itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya hubungan kekerabatan.
Itu kan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi hukum kekerabatan itu juga kadang-kadang mengakibatkan tidak adil. Tadi nek anake dhewe bebas, tapi anake wong liya hukum. Bojo dhewe bebas, ponakan dhewe bebas, orang lain hukum. Wah, itu karena ada kekerabatan. Ya. Jadi kudu adil ini, ya. Kemudian yang berikutnya, kesukaan yang berlebihan kepada harta ini. Jadi hakime atau orang yang memberi keputusan itu sang senengnya kepada bondo, kedonyan kabeh. Sehingga apa? Segala begitu motor duwiten, motor kedonyan, akhirnya keputusan hukum dia kepengaruh semuanya, dikasih kirimi mana nomor rekeningnya kan saya transfer kan gitu, konangan tapi gitu. Makanya nggak mau transfer mereka, ya Pak ya, nek transfer konangan, nanti ketemu langsung aja, tapi ketemu langsung ternyata kena tangkap langsung kan gitu ya, memang repot itu. Tapi kan nggak kalah pinternya, nah ya maling itu nggak kalah pinternya. Nah itu saking senangnya harta, kemudian apa mengakibatkan orang itu tidak bisa berbuat adil. Oke, sampai di sini dulu. Nanti masih ada hal-hal yang lain, saya kira nanti kapan ada waktu lagi. Semoga nanti ini bisa terbit gitu ya, bukunya sudah lama saya tulis tapi belum sempat dandani lagi dengan teori-teori keadilan kontemporernya digabungkan begitu. Baik Ibu sekalian, ada yang bertanya? Monggo. Cukup ya? Ya, cukup. Saya juga mau ngajar ini ya. Mari kita akhiri taklim kita ini dengan doa, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Yang punya masalah segera diselesaikan masalahnya, yang punya hutang semoga hutangnya diselesaikan oleh Allah, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti jenengan pegang, kalau sakit linu ya dipegang sikile gitu ya, nek sing lara atine itu cekel atine gitu ya. Semoga Bapak Ibu kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya jodoh semoga dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada yang titip doa enggak ini? Yang belum punya anak semoga diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duda pengen kawin lagi semoga segera mendapat jodohnya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana wa tullabana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi was sa'adah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhairi wad-dhalalah. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا مقاما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.